Assalamualaikum, sahabat desa. Kali ini kita akan belajar bersama terkait penyusunan RKP desa, cara mengisi rencana kegiatan dan pembiayaan pembangunan desa. Sahabat desa, sebelum mengisi format, mari kita perhatikan poin kedua dari tahapan penyusunan RKP desa adalah pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan pembangunan desa. Ada dua bagian dari tahapan ini. Satu, rencana kegiatan. Dua, rencana pembiayaan. Sebagai referensi, 1. Pasal 38 Peraturan Menteri Desa PDTT nomor 21 tahun 2020. Kedua, lampiran Peraturan Menteri Desa PDTT nomor 21 tahun 2020. Ketiga, Siske Udes. Bagian 1, rencana kegiatan berdasarkan hasil pencermatan dan penyelarasan daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke desa. Mengisi format lampiran 1, daftar rencana program dan kegiatan yang masuk desa. Bagian 2, rencana pembiayaan berdasarkan 1. Perkiraan pendapatan asli desa, singkatan pada Siske Udes, PAD. Pagu indikatif dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, disingkat DDS. 3. Pagu indikatif alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten atau kota, disingkat ADD. 4. Perkiraan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten atau kota, disingkat PBH, penerimaan bagi hasil pajak retribusi. Kelima, rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, disingkat PBP, penerimaan bantuan provinsi. 6. Rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten atau kota, disingkat PBK, penerimaan bantuan kabupaten. 7. Sumber keuangan desa lainnya yang sah dan tidak mengikat. Ada SWD, yaitu swadaya masyarakat. Ada DLL, pendapatan lain-lain. Kemudian mengisi format lampiran 5, data dan informasi tentang rencana pembiayaan pembangunan desa. Lampiran 1, daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke desa. Desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, silakan diisi sendiri sesuai lokasi masing-masing. Mari perhatikan kolom A, nomor, B, bidang, C, nama program atau kegiatan, D, pemerintah atau Pemda provinsi atau Pemda kabupaten, kementerian atau OPD. OPD adalah organisasi perangkat daerah. E, mendukung SDGs ke. F, tahun pelaksanaan. G, lokasi kegiatan di dusun atau RT atau RW di mana. Kemudian H, volume. I, satuan. Dan J, total pagu dana. Contoh pengisian pada bidang 1, penyelenggaraan pemerintahan desa. Misalkan pengembangan sistem informasi desa. Program dari pemerintah, misalkan programnya dari Kominfo.
mendukung SDGs ke-17, tahun pelaksanaan 2024, lokasi kegiatan, ini desa apa? Misalkan ada lebih spesifik lagi, silakan diisi lebih spesifik. Misalkan belum ada, silakan diisi dengan nama desanya. Volume 1, satuannya paket, total pagudana misalkan 50 juta. Kemudian bidang 2, pelaksanaan pembangunan desa, nama program atau kegiatan, misal pembangunan jembatan, OPD-nya Pemda Provinsi, lebih khusus PU misalkan, mendukung SDGs ke-9, tahun pelaksanaannya 2024, lokasi kegiatan misalkan di Dusun A, RT 1, RW 2, volume 1 unit, total pagu 200 juta. Contoh kedua, misalkan pembangunan jalan A, OPD-nya dari Pemda Kabupaten, misalkan PU, mendukung SDGs ke-9, tahun pelaksanaan 2024, lokasi kegiatan misalkan Dusun B, RT 2, RW 1, volumenya 150 meter, total pagudana 250 juta. Contoh lagi, misalkan bidang 3, pembinaan kemasyarakatan desa, nama program atau kegiatan, pembinaan grup kesenian, OPD-nya Pemda Kabupaten, silakan diisi OPD-nya, mendukung SDGs ke-18, tahun pelaksanaannya 2024, lokasi kegiatan silakan diisi, volumenya misalkan 1 paket, total pagu misalkan 30 juta. Kemudian contoh bidang 4, pemberdayaan masyarakat desa, nama program atau kegiatan pelatihan KPMD, kader pemberdayaan masyarakat desa, OPD-nya misalkan Pemda Provinsi, silakan lebih spesifiknya di OPD mana, mendukung SDGs ke-18, tahun pelaksanaan 2024, lokasi kegiatan silakan diisi, kemudian volumenya 1 kali, total pagu 5 juta. Di bagian bawah ada verifikasi atau tanda tangan, itu desa mana, kemudian tanggal bulannya, ketua tim penyusun LKP desa namanya siapa, kemudian sebelah kiri bawah mengetahui kepala desa, nama, tanda tangan, dan cap. Kemudian lampiran 5, daftar dan informasi tentang rencana pembiayaan pembangunan desa. Desa, kecamatan, kabupaten, provinsi silakan diisi sesuai lokasi masing-masing. Kita langsung ke contohnya, misal di bidang 1, penyelenggaraan pemerintahan desa, nama program atau kegiatan, 1, penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa, misalkan 80 juta, sumber dananya dari alokasi dana desa atau disingkat ADD. Silakan dilanjutkan misalkan pada bidang 1 juga. Kemudian contoh pada bidang 2, pelaksanaan pembangunan desa, nama program atau kegiatan, misalkan pembangunan jalan usaha tani, mendapatkan penerimaan bantuan provinsi atau disingkat PBP, nilainya 200 juta. Contoh bidang 3, pembinaan kemasyarakatan desa, nama program atau kegiatan, penyediaan pos kesiapsiagaan bencana skala lokal desa, misalkan dari dana desa 25 juta. Kemudian contoh bidang 4, pemberdayaan masyarakat desa, peningkatan kapasitas perangkat desa, misalkan dananya bersumber dari
pendapatan asli desa 20 juta. Kemudian silakan di baris bawah jumlah itu silakan diisi pada masing-masing kolom sumber dananya sehingga nanti bisa cross-check nilainya. Nilai rupiahnya dari masing-masing sumber dana. Di bagian kanan bawah ada desa mana, kemudian tanggal bulan, ketua tim penyusun RKP desa, nama dan tanda tangan. Kemudian sebelah kiri bawah mengetahui kepala desa, nama, tanda tangan, dan cap. Demikian contoh pengisian lampiran 1 dan lampiran 5. Lampiran 1 tadi daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke desa. Lampiran 5 daftar dan informasi tentang rencana pembiayaan pembangunan desa. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum.